Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini renungan kita itu bertema permohonan yang dikabulkan, yang diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ini adalah kisah tentang Hana dan pergumulannya untuk mendapatkan seorang anak yang akhirnya dikabulkan oleh Tuhan, yakni Samuel. Kita tidak akan membacakan seluruh ayat itu, tapi cerita tentang Samuel ini itu diawali dengan pergumulan seorang wanita mandul bernama Hana yang merasa sakit hati karena perbuatan madunya. Dia datang membawa semua pergumulan itu di hadapan Tuhan dalam doa dan tangisan di ayat yang ke-10. Dalam doanya itu dia meminta seorang anak kepada Tuhan dengan nasyar bahwa jika permohonannya dikabulkan, maka anak itu kelak akan dipersembahkan sebagai pelayan di rumah Tuhan di dalam ayat 11. Singkat cerita, akhirnya permohonan Hana dikabulkan. Dan 1 tahun kemudian ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel, yang artinya tangan Allah. Dan sesuai dengan nasarnya itu, maka setelah beberapa waktu, ia datang untuk membawa anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Dia berkata, "Maka aku akan menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserah ia kiranya kepada Tuhan." Dalam ayat yang ke-28. Permohonan Hana dikabulkan oleh Tuhan, sebagaimana yang dikatakan pada Imam Eli, "Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya," di ayat 27. Adalah kerinduan setiap orang agar segala permohonannya kepada Tuhan dikabulkan, sebagaimana yang terjadi pada Hana. Namun apakah rahasianya? Apakah kunci yang membuat permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan? Saya akan berikan beberapa. Pertama, percayalah kepada Allah. Mengapa Hana berdoa? Mengapa dia datang membawa semua pergumulannya ke hadapan Tuhan? Karena dia percaya pada Tuhan. Dia percaya akan kasih Tuhan. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya akan kedaulatan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Dia juga percaya bahwa Tuhan berhak untuk tidak menolongnya. Ini adalah satu kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Kepercayaan semacam ini bukan lagi kepercayaan dalam level belief, namun pada level trust. Kata percaya dalam bahasa Yunani adalah pistos. Kata ini mengandung makna ganda, di mana bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga mempercayakan diri kepada Tuhan dan setia kepadanya. Kepercayaan Hana kepada Tuhan ini adalah suatu kepercayaan yang mutlak, suatu kepercayaan dalam level trust dan pistos. Inilah kunci dari pengabulan doa. Percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah dipercaya oleh Tuhan atau dipercaya oleh Allah. Dalam doanya Hana bernasar atau berjanji kepada Allah bahwa anak yang akan diberikan kepadanya akan ia berikan untuk melayani Tuhan. Rupanya Tuhan percaya akan janji Hana ini sehingga ia mengabulkan permohonan Hana. Dan memang benar bahwa akhirnya Hana membuktikan diri bahwa ia bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan dengan kemahatauannya dapat mengetahui siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tak bisa dipercaya. Jika Tuhan telah percaya pada seseorang, maka semua permohonannya akan dikabulkan. Kepercayaan Tuhan pada kita meliputi dua hal, yakni dia perlu percaya pada janji kita, dan dia perlu percaya kepada kita, di mana kita tidak akan salah memanfaatkan pemberiannya itu. Hana berhasil membuat Tuhan percaya kepadanya. Itulah sebabnya permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Soal percaya kepada Tuhan, mungkin itu adalah hal yang gampang bagi kita. Tapi apakah kita bisa membuat Tuhan percaya kepada kita? Inilah yang harus kita renungkan. Biarlah kita bukan hanya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.